Halo, selamat sore Special Team, baik yang di Jakarta maupun yang di Jogja. Apa kabar semuanya? Kita harap di sini sehat-sehat selalu. Dan pastinya kita juga sebelum kita mulai nih disclaimer on bahwa kita itu sudah melakukan protokol ya, Mbak ya. Ya. Sudah antigen dan juga sudah PCR seperti itu. Nah, kita harap juga teman-teman Special Team di sini semua sehat selalu dengan juga selalu menjaga protokol. Nah, sore hari ini kebetulan kita didampingi yang sebelumnya pembicara kita yang akan membawakan tema strategi investasi untuk usia produktif. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, di sini salam kenal juga. Saya dengan Dovin, perwakilan dari account eksekutif dari PT SPS Solution. Nah, mungkin di sini teman-teman sekalian, speaker yang luar biasa ini kita bisa langsung introduksi saja ya, karena teman-teman sekalian juga udah nggak sabar nih terkait dengan materi yang dibawakan oleh Mbak Lolita. Mungkin dari sisi Mbak Lolita, apa kabar sebelumnya? Baik, terima kasih Mas Dovin. Gimana kabarnya? Baik, baik Mbak. Sehat-sehat. Kita sehat selalu dan juga harus semangat terus pastinya ya. Amin. Oke, baik. Kita di sini mungkin bisa langsung mulai saja karena mungkin juga teman-teman di sini angkanya selalu naik nih Mbak untuk yang ikut join karena memang terkait dengan investasi. Iya. Oke, jadi Mbak Lolita mungkin bisa dijelasin sedikit ke teman-teman terkait dengan profilnya Mbak Lolita nih sedikit. Jadi nanti teman-teman ada gambaran bisa menanyakan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sekalian di sini seperti Oke, itu. terima kasih Mas Dovin. Halo, apa kabar Special Team? Perkenalkan, saya Lolita Setiawati, Financial Planner atau perencana keuangan bersertifikat. Bisa panggil saya Loli atau Lita. Background saya adalah ekonomi dan IT, namun saya memperdalam di perencanaan keuangan pribadi. Kegiatan saya sehari-hari adalah mengajar di webinar maupun online maupun offline ya. Di beberapa kegiatan seperti terlihat di situ speaker. Kemudian saya juga menulis artikel keuangan di media online dan juga pernah diliput oleh beberapa media online. Untuk teman-teman special team nanti yang mungkin ingin berteman dengan saya lebih lanjut ya atau diskusi bertanya-tanya, silakan kontak ke DM Instagram atau ke email dan WA yang ada di CV saya. Wah, menarik banget nih Mbak profil ya. Jadi memang teman-teman di sini kalau memang ada yang ingin tanyakan bisa langsung hubungi Mbak Lolita baik itu via email tadi ataupun Instagram. Nah, Mbak Lolita mungkin kita bisa langsung mulai aja kali Mbak ya. Karena Oke, memang boleh. teman-teman juga udah nggak sabar nih. Oke. Teman-teman di sini jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung diketik pertanyaannya di chat section seperti itu. Monggo Mbak Lolita waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Mas Dovin. Oke, saya lanjutkan ya special team. Tadi kan Mas Dovin sempat menyampaikan bahwa topik kali ini adalah strategi investasi yang mungkin sangat menarik buat special team sekalian. Nah, memang investasi itu kan kesannya apa ya? Seksi gitu, menarik, seksi. Tapi sebelum kita melakukan investasi, banyak hal yang harus dipersiapkan yang mungkin banyak orang belum mengetahui ya. Di sini pertama-tama saya mau mengajak special team untuk berhayal dulu nanti kita kalau sudah usia pensiun ya atau ya usia pensiun sudah berhenti bekerja mungkin 20-30 tahun lagi ya untuk teman-teman special team yang masih muda itu kira-kira kita mau ngapain sih, cita-cita kita mau seperti apa hidupnya. Nah, coba itu dibayangkan dahulu. Mungkin ada yang ingin bisa jalan-jalan, ingin bisa santai, nggak usah bekerja lagi, menekuni hobi seperti itu ya. Banyak sekali cita-citanya. Mas Dovin sendiri mungkin punya ini cita-cita masa Pastinya pensiun. dong Mbak, pastinya kita semua di sini harus Kita bercita-cita punya bayangan dulu. ideal kan Betul, pastinya. betul. Tapi kenyataannya ya special team ya. Jangankan kita yang adalah pegawai ya, NBA player yang punya gaji jutaan dolar per tahun itu aja setelah pensiun 60%-nya bisa bangkrut loh. Nah, itu ada di buku Winning the Money Game ya oleh Adonal Foyle. Jadi Adonal Foyle ini mungkin teman-teman special team ada yang penggemar basket. Adonal ini juga adalah mantan NBA player. Nah, dia mengamati nih rekan-rekannya yang pensiun ya, 60% itu ternyata akhirnya berakhir bangkrut. Padahal kan uangnya banyak banget ya. Kita bisa bayangkan jutaan dolar per tahun loh. Nah, karena kejadian seperti itu akhirnya Adonal ini belajar financial planning dan menyusun buku Winning the Money Game ini. Dan akhirnya atas usulan Adonal ini saat ini semua NBA player yang masih aktif diberikan pendidikan perencanaan keuangan. Jadinya mereka bisa mengelola gajinya yang besar itu agar nanti bisa dimanfaatkan terus sampai mereka pensiun. Nah, ini ada hasil survei yang dilakukan oleh Pacific Financial Service ya untuk seluruh penduduk di dunia. Dari 100 orang itu ternyata hanya 1 orang aja yang kaya raya, 4 orang mandiri keuangan, 5 orang masih harus bekerja, 12 orang turun gaya hidup,
ya, berikutnya ada yang sudah meninggal dunia, dan setengahnya atau 49 masih bergantung pada orang lain. Jadi setengah penduduk dunia itu masih bergantung pada orang lain, nggak bisa support hidupnya sendiri setelah pensiun. Makanya banyak sekarang sandwich generation ya. Nah, gimana kalau di Indonesia yang pastinya masih negara berkembang, jadinya kan pasti banyak ya, yang 49 orang ini mungkin di Indonesia lebih dari 49, mungkin lebih dari itu. Nah, sekarang saya mau bahas nih. Nah, mau nanya ke special team di sini ya, mungkin bisa chat, boleh ya, boleh tulis di chat jawabannya apa. Pilih yang mana, keluarga A atau keluarga B? Dua-duanya sih kelihatan baik-baik aja, tapi keluarga A terutama ya, kelihatan lebih hidup mewah dibandingkan keluarga B ya. Dia punya rumah mewah 2 lantai di kawasan yang strategis, punya mobil mewah, supir, seminggu sekali jalan-jalan ke mall, dan sering jalan ke luar negeri. Keluarga B lebih sederhana, tinggal di pinggiran kota ya, punya mobil tapi nggak punya supir, jalan-jalannya mungkin tidak sesering keluarga A, dan tidak sesering keluarga A jalan ke luar negeri. Pokoknya hidupnya itu kelihatan lebih wah yang keluarga A. Nah, special team pilih yang mana, mau A atau B ya. Yang kelihatan di luar belum tentu dalamnya sama seperti itu loh ya. Bisa jadi kita tidak melihat aslinya nih ya. Don't judge book by its cover. Nah, ternyata realitanya keluarga A ini ya masih punya cicilan KPR 15 tahun, sedangkan keluarga B tinggal 5 tahun lagi. Mobil di keluarga A itu masih mencicil ya, 7,5 juta per bulan, sementara keluarga B mobilnya dibeli cash. Kemudian setiap awal bulan keluarga A ini masih harus melunasi kartu kredit ya yang jutaan, dan ada tunggakan-tunggakan bulan sebelumnya. Sedangkan keluarga B ini tidak punya hutang lain selain KPR tadi. Kemudian keluarga A tidak punya investasi, sementara keluarga B punya investasi, dia punya properti yang disewakan, saham ya, ini obligasi ya, kemudian emas batangan. Dan keluarga A itu tidak punya tabungan, hanya kurang dari 100 juta. Sedangkan dia tidak punya dana darurat, tapi keluarga B punya dana darurat yang cukup. Nah, setelah lihat ini, pasti kita mulai merubah pikiran ya, agak terbuka ya, oh ternyata di balik itu keluarga B yang hidupnya ternyata tidak semewah keluarga A, asetnya lebih banyak. Nah, apa sih pelajaran penting di balik ini ya? Pertama adalah pentingnya kekayaan bersih ya, versus kekayaan yang kelihatan. Kalau special team mungkin sering dengar orang-orang terkaya di dunia itu kan urutkannya berdasarkan net worth ya, atau kekayaan bersih. Nah, disitulah kekayaan bersih itu adalah aset yang dimiliki dikurangi hutang. Jadi selisihnya itu baru yang namanya kekayaan yang sebenarnya. Nah, terus kedua adalah hidup saat ini itu penting, tapi hidup masa depan juga sama pentingnya. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara keduanya. Berikutnya kita harus paham apa arti cukup ya. Cukup sesuai dengan kemampuan, jangan dicukup-cukupkan atau dibuat kita memaksa untuk hidup wah padahal sebenarnya kita nggak mampu ya. Gitu. Nah, ini adalah jalan menuju financial freedom. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya financial freedom atau kemerdekaan finansial. Ini adalah cita-cita sejak COVID ini sering disebut-sebut ya, FIRE, financial freedom, retire early. Nah, di sini adalah petanya ya. Yang pertama kita harus mencapai financial security dulu. Jadi financial security itu apa? Passive income mengcover basic living expense. Jadi kita punya passive income yang bisa membiayai biaya hidup kita yang basic aja dulu. Kemudian meningkat selanjutnya ke financial independence ya. Di sini baru kita bisa punya passive income yang menutupi gaya hidup kita sekarang. Nah, berikutnya adalah financial freedom, ini yang tertinggi, di mana passive income itu bisa membiayai gaya hidup yang ideal. Nah, untuk kita bisa mencapai financial security itu udah bagus banget, karena dengan begitu kita bisa pensiun tanpa membebani orang lain ya. Paling nggak kita bisa mencapai ke financial security dulu aja, itu sudah sangat bagus. Nah, solusinya bagaimana? Teman-teman harus perbanyak aset investasi. Jadi kalau kita membeli aset, harus berpikir nih, aset ini ada manfaatnya nggak sih buat kita? Apakah hanya untuk biaya aja ya, konsumtif, atau bisa berproduksi untuk kita? Nah, perbanyak aset yang sifatnya investasi. Investasi itu artinya adalah menanamkan modal dengan harapan untuk dapat keuntungan ya. Apa bedanya sama tabungan? Beda banget. Kalau tabungan itu artinya menyisihkan uang untuk digunakan nanti. Jadi kita nabung sekarang, nanti buat dibelikan sesuatu. Kalau investasi, kita menyisihkan dan kita investasikan, nanti akan dapat keuntungan, baru nanti kita gunakan sesuai dengan tujuan keuangan kita. Jadi sebaiknya kita hindari menabung terlalu banyak. Kalau kita menabung mungkin cukup 2-3 bulan untuk pengeluaran bulanan ya. Misalnya nih,
Dalam sebulan kita butuh biaya 5 juta untuk hidup ya. 5 dikali 3, 15. Cukup 15 aja di tabungan, sisanya diinvestasikan. Tapi nanti ya, investasinya nanti dibicarakan. Nah, masalahnya apalah tabungan ini kok kenapa jangan menabung? Kok di sini saya nulis jangan menabung ya? Karena nilai uang yang nganggur di tabungan itu akan termakan inflasi. Jadi ada nih teman saya, Mas Dovin, dia sudah ngitung berapa sih nilai minimal di tabungan biar nggak terkepotong pajak dan biaya-biaya administrasi. Ternyata minimal harus punya tabungan 135 juta. Wow. Nah, baru nggak akan kepotong. Kalau kurang itu pasti akan berkurang terus nantinya. Memang jangka panjang sih berkurangnya. Nggak akan terasa. Nah, ini dia pentingnya kita untuk tidak menabung terlalu banyak karena inflasi tadi ya. Inflasi itu benar-benar nyata. Kalau teman-teman special team mungkin masih muda, tahun 90 belum lahir ya. Kalau saya kan sudah, jadi saya tahu. Dulu Indomie goreng itu Rp350, sekarang hampir 3.000. SPP SD swasta di Jakarta itu hanya ratusan ribu, sekarang sudah jutaan. Kemudian rumah ya di Bekasi masih ada loh yang puluhan juta, antara 30 sampai 50 juta tuh masih banyak. Sekarang mana ada kan, semua di atas 500 ya, bahkan MM-an sekarang udah. Jadi inflasi ini adalah musuh terbesar kita. Ada pesan-pesan nih dari Warren Buffett ya. Special team pasti sudah tahu nih siapa Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita tidak memperkerjakan uang kita ya, jadi kita harus memperkerjakan uang kita nih, uang kita buat bekerja untuk diri kita. Nah, kemudian ini satu lagi, Sri Mulyani juga pernah nih ya, karena beliau pernah kerja di World Bank, jadi tahu gimana pola hidup di Amerika. Kenapa sih di sana negara maju, apa bedanya sama kita? Kok orangnya sama aja, nggak lebih pinter juga? Betul. Ternyata karena mereka lebih tahu caranya memanfaatkan aset supaya bekerja untuk kita. Jadi uangnya tidak tidur, seperti itu. Nah, ini adalah contoh simple ya, contoh simple. Ada dua orang nih, sebut saja namanya Mawar dan Melati. Ya. Mawar ini mulai investasi di usia 20 tahun, hanya 100.000 per bulan. Sedangkan Melati umur 20-30 dia tidak mau investasi ya, dihabiskan untuk gaya hidup, sehingga dia baru bisa investasi umur 31 sebesar 200.000, lebih besar daripada Mawar. Tapi nanti di tahun 2040 Mawar akan dapat lebih banyak, sekitar 52 juta, sedangkan Melati hanya punya 34 juta. Jauh ya, jauh bedanya. Padahal nilai yang diinvestasikan per bulan setengahnya loh Mawar itu, tapi dia mulai lebih awal. Nah, ini yang namanya the power of compound interest ya, atau bunga majemuk, bunga berbunga. Jadi ini adalah bunga atau bagi hasil dari dana yang kita investasikan dihitung lagi bunganya. Begitu terus bergulir, terus ya jadi kayak bola salju, cuma bola saljunya ini yang artinya bagus ya. Iya, betul. Gitu. Nah, dalam perencanaan keuangan ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum teman-teman berinvestasi. Jadi nggak seperti yang di sini ya. Netizen yang di sini nih mungkin udah pada tahu ya, dulu sempat viral foto ini. Jadi ada netizen yang langsung mau loncat aja ke level investasi. Langsung investasi. Iya, ya. Jadi ada namanya angkatan investasi 2020 Betul, angkatan corona COVID, ya. angkatan corona. Itu dia. Mungkin baru disadari pentingnya investasi sehingga jadinya ikut-ikutan FOMO. Iya. Oh, teman-teman invest di sini, ikut invest di situ ikut Oh, ternyata imbal hasilnya gede ya di situ ya. Coba-coba masuk. Oh, saham lagi blok nih, betul, kita beli aja gitu, tanpa paham seperti apa sih metodenya, seperti apa cara kerjanya ya, belum tahu gimana sih cara investasi yang benar, dan belum menyiapkan, yang penting nih bukan hanya paham aja, tapi belum menyiapkan kondisi keuangan kita. Itu sih sebenarnya yang penting ya. Jadi ini sempat menjadi perhatian para perencana keuangan ya di Indonesia. Kenapa kok tiba-tiba semua jadi tahu investasi? Kenapa kaum muda di Indonesia nih tiba-tiba jadi pinter ngomong investasi, beneran. Di sosmed juga tuh banyak yang latar belakangnya bukan perencana keuangan, tapi banyak ngomong tentang investasi. Nah, masalahnya adalah jadinya masyarakat jadi terpengaruh untuk langsung loncat ke investasi seperti netizen yang ini. Lupa bahwa ada step-step yang harus dilalui. Jadi dalam perencanaan keuangan itu, yang namanya perencanaan keuangan adalah suatu usaha untuk mengelola keuangan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan. Jadi yang penting tuh tadi kata tujuan itu yang penting. Kita investasi tujuannya apa sih? Nggak sekedar untuk mendapat keuntungan aja, nggak sekedar untuk pingin kaya aja. Pasti ada tujuannya dong. Kita mau pakai uang itu untuk apa nanti ke depannya. Nah, itu dulu yang harus diperhatikan. Makanya ada step-step yang harus dilalui untuk bisa mulai berinvestasi. Nah, sekarang
special team bisa tahu siap atau enggak. Nah, ini akan saya kasih tahu apa aja sih tanda-tandanya bahwa kita sudah siap untuk berinvestasi. Ada 5 tanda kita siap berinvestasi. Yang pertama adalah cash flow-nya harus surplus dulu. Nah, cash flow surplus ini apa? Maksudnya adalah penerimaan lebih besar dari pemasukan, ya. Itu dulu yang penting. Kalau sama atau kurang berarti ada yang harus diperbaiki. Yang pertama mungkin pengeluarannya yang harus ditekan, ya. Harus kita evaluasi lagi nih mana-mana yang kira-kira bisa kita kurangin, atau pemasukannya yang ditambah, ya. Jadi zaman sekarang ini karena inflasi juga tinggi, biaya hidup juga besar, kita inginnya gaya hidupnya juga nyaman, ya. Iya. Pasti ada konsekuensinya, harus menekan pengeluaran atau nambah pemasukan, jadi menambah income stream. Kalau special team di sini sudah punya pekerjaan tetap, mungkin bisa mencari pekerjaan pasif yang tidak mengganggu pekerjaan sekarang. Kemudian berikutnya punya dana darurat yang cukup. Nah, ini yang tahun 2020 sempat ramai banget dibicarakan, ya, dana darurat. Jadi banyak orang yang investasi padahal tidak punya dana darurat. Karena apa? Kita nggak tahu kondisi ke depannya, ya. Seperti sekarang ternyata pandemi berkepanjangan. Banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya, yang punya usaha juga omsetnya turun jauh, ya. Nah, di sini terasa pentingnya kita punya dana darurat yang cukup. Kalau nggak punya, ternyata penghasilan kita berkurang, padahal kan biaya hidup kita ada terus, cicilan hutang ada terus nih, nggak mungkin kita nggak akan ditagih. Makanya nanti itulah manfaat dari dana darurat itu. Nah, dana darurat yang pas, ya, untuk kita adalah 6-12 bulan pengeluaran. Jadi kalau misalnya Mas Dovin pengeluaran bulanannya 10 juta, Betul. Ya. Oh, betul ya? 10 juta, berarti Mas Dovin minimal harus save 60 juta atau 6 bulan. 6 bulan ke depan jadinya, Mbak, ya? Iya, jadi kalau ada apa-apa, ambilnya dari dana darurat itu. Iya, uang 60 dingin juta. jatuhnya. Oke. Dana darurat itu sebenarnya bukan uang dingin. Nanti Oke, kita beda bicarakan lagi, lagi, ya? beda lagi. Siap, oke, Ya. baik, Bu. Nah, kalau teman-teman sudah berkeluarga, ya, paling nggak bisa punya 12 bulan. Gede, ya. Iya, Jadi kalau 10 lumayan. juta, 120 juta. 120, betul. Iya. Memang resikonya karena lebih besar, ya, menanggung pasangan dan anak, atau mungkin juga ada orang tua. Pasti akan lebih banyak lagi. Untuk teman-teman yang sandwich generation harus menyiapkan dana darurat banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih dari 12 kali kalau bisa. Kemudian berikutnya punya proteksi. Proteksi ini apa? Asuransi, ya, udah pasti pada tahu. Asuransi terpenting adalah asuransi kesehatan. Itu yang pertama. Karena kita pasti akan suatu saat ada yang sakit, ya, pasti, ya. Dan biaya untuk sakit itu mahal, berobat itu mahal. Makanya harus siap backup berupa asuransi. Kalau kita sudah punya BPJS, apakah cukup? Sebenarnya sih cukup, ya. Cuma nanti mungkin agak kurang nyaman. Jadi BPJS itu sekarang rata semua iurannya, ya, mulai bulan Februari ini kalau nggak salah. Jadi satu kelas, Jadinya ya, Mbak, ya? satu kelas Satu yang nggak kelas, bisa betul. milih. Itu pertama. Kedua, kalau butuh tindakan atau operasi, kita harus antri, tunggu waktunya. Kemudian ada lagi, kemarin teman saya juga ada yang cerita, kalau kita sakit demam berdarah, kan kita dites, ya, berapa trombositnya. Iya, betul. Nah, trombosit untuk syarat trombosit minimal untuk bisa masuk ke rumah sakit dengan BPJS itu Ada berapa gitu, standarnya, ya? rendah. Oke. Takutnya nanti kebablas kan. Betul. Agak serem juga itu. Iya. Ya, jadi sebaiknya sih kalau memang ada dana lebih, ada budget, menambah dengan asuransi kesehatan swasta untuk rawat inap aja, ya, itu. Tapi kalau untuk rawat jalan sih dari BPJS aja cukup. Berikutnya, kalau teman-teman di sini punya tanggungan, sudah punya anak, sudah punya keluarga yang tidak bekerja, yang kalau ada apa-apa dengan kita mereka jadinya susah, ya, hidupnya, ya, tidak punya biaya hidup, harus punya asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwanya itu bisa kita hitung dengan memperkirakan anak kita yang paling kecil. Misalnya nih, punya anak kecil masih usia 10 tahun. Kira-kira 20 tahun dia sudah mandiri. Berarti kita harus punya asuransi yang sifatnya term life, ya, jangka waktu selama 10 tahun aja. Sampai anak kita yang paling kecil mandiri, itu udah cukup sih. Seperti itu. Kemudian terakhir ada uang dingin, ya, karena uang dingin ini yang untuk investasi, jangan pakai uang panas. Uang panas itu kayak hutang, dana darurat itu sebenarnya juga nggak boleh. Oke, nggak boleh. Iya, dana darurat nggak boleh. Hutang apalagi, ya, untuk biaya hidup ke depan, untuk SPP anak nggak boleh dipakai untuk investasi. Jadi investasi itu benar-benar pakai uang dingin, yaitu uang yang tidak akan kita gunakan dalam waktu dekat. Ya, waktu dekat tuh berapa? Mungkin 1-2 tahun, ya. Lebih dari itu bisa kita gunakan untuk investasi. Jadi itu artinya uang dingin, ya, teman-teman. Nah,
Kemudian kalau kita sudah memenuhi syarat nih gimana ya? Kelima step tadi kita udah punya nih, udah memenuhi. Berikutnya adalah menentukan risk profile ya. Risk profile adalah profil resiko kita tuh seperti apa. Ada 3 ya, ada konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif ini orang yang tipenya agak takut ya, hati-hati banget, dia tidak siap merugi, was-was ya, dan suka hasil yang stabil. Kemudian moderat itu lebih siap merugi ya dibandingkan yang konservatif, suka imbal hasil yang stabil juga, tapi dia masih bisa menerima risiko yang sedang. Kemudian agresif, ini adalah yang siap merugi ya, suka imbal hasil tinggi dan berani ambil resiko dibandingkan yang lain. Biasanya ini kalau teman-teman yang masih muda-muda 20-an tuh biasanya agresif sih cenderungannya agresif. Tapi nggak apa-apa ya, resikonya ya. Iya, biasanya begitu, tapi nggak apa-apa sih, itu wajar ya, asal tahu caranya gimana cara kita memanage agresif itu tadi. Nah kemudian berikutnya setelah kita sudah tahu profil resiko nih, oh ya teman-teman kalau mau tahu profil resiko persisnya yang gimana, bisa buka website akun sekuritas manapun, itu biasanya ada linknya untuk ngecek profil resiko kita. Oke, tinggal menarik. isi kuesioner aja, nanti ada udah jawabannya. ada resultnya. Iya, ada resultnya, menarik, tinggal ikut itu. Terus kalau punya akun-akun marketplace ya, marketplace reksadana atau sekuritas juga ada kok di situ kuesionernya. Nah setelah kita tahu profil risiko kita, berikutnya adalah kita tahu financial goals kita apa, tujuan keuangan. Pasti udah pada tahu nih gimana sih caranya bikin tujuan tuh dengan metode SMART ya, specific, measurable, attainable, realistic, dan time bound. Jadi tujuan keuangan tuh harus spesifik ya, tidak bisa yang luas gitu. Bisa diukur berapa sih targetnya ya, bisa attainable ya, bisa dicapai. Kemudian realistik sesuai dengan kemampuan. Jangan kita yang misalnya gaji 10 juta terus nanti pengen punya penthouse 5 miliar contohnya nih. Gila, jangan kayak di drama itu ya, Mbak. Iya. Kemudian time bound, ada batas waktunya. Jadi semua ini harus dicapai ya, karakteristik tujuan keuangan yang baik. Nah ini adalah contohnya, misalnya ya, contoh tujuan keuangan yang sederhana. Beli rumah di selatan Jakarta saat usia 30 tahun dengan DP 300 juta. Ya, jadi kita udah harus survei nih, kita ingin rumah yang seperti apa, di lokasi mana, harganya sekarang berapa. Kemudian contohnya lagi, menyekolahkan anak di perguruan tinggi 15 tahun lagi dengan jumlah dana yang dibutuhkan saat ini 150 juta. Itu juga adalah contoh tujuan keuangan yang baik. Kemudian pensiun di usia 55 dengan masa pensiun kira-kira 20 tahun dan kebutuhan hidup saat ini 10 juta per bulan untuk berdua, sepasang ya, suami istri. Ini adalah contoh financial goal. Jadi teman-teman sekarang malam ini mulai nih bikin PR, Mas Kevin juga ditulis apa aja tujuan keuangannya ya yang spesifik, biar nanti tahu investasinya untuk apa aja. Nah ini adalah contoh-contoh tujuan keuangan berdasarkan jangka waktu ya. Kenapa kita penting tahu jangka waktu? Karena nanti investasinya, jenis instrumen investasinya tergantung jangka waktunya. Contohnya untuk yang jangka pendek 1-2 tahun, misalnya renovasi rumah, beli furniture, beli motor ya di sini ya. Kemudian jangka menengah misalnya membeli rumah, traveling, menikah, kayak Mas Dovin nih. Kemudian jangka panjang lebih dari 5 tahun, misalnya naik haji, pensiun, dan waris ya. Jadi kayaknya waris masih lama banget ngomongin ini ya. Ini penting banget karena harus disiapkan dari sekarang juga. Nah, jadi dari sini kita akan tahu nanti instrumen investasinya yang cocok seperti apa. Nah, ada 2 tujuan keuangan jangka panjang ya yang wajib disiapkan sedini mungkin nih special team. Pertama adalah biaya pendidikan, kedua adalah dana pensiun. Kenapa yang 2 ini penting? Kita kan pengennya jalan-jalan, traveling, beli rumah yang gitu-gitu ya. Nah karena apa? Pertama untuk biaya pendidikan ini ya, inflasinya tuh tinggi sekali, setahun bisa 15%. Bahkan ada perencana keuangan yang bilang 18-20%. Saya ambil 15 aja ya, karena nanti kalau saya ambil angka yang tinggi pada shock nanti. Nah investasi ini kan untuk biaya kuliah ya, biaya kuliah itu yang terbesar. Itu harus disiapkan sedini mungkin. Nah sebelumnya ada biaya-biaya lain ya, SD, SMP, SMA. Kemudian kita juga harus tahu nih kebutuhan kita seperti apa untuk anak kita versus kemampuan. Jangan sampai nanti misalnya SD di tempat yang mahal ya, sekolah yang cukup mahal, internasional misalnya, SMP, SMA juga, ternyata untuk kuliah biayanya nggak ada, padahal kan kuliah juga penting. Nah jangan sampai seperti itu, kita harus bisa mengukur kemampuan kita sampai mana. Nah nanti anak kita itu cocoknya sekolah di mana yang masih bagus tapi masih sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi karena alasan inflasi yang tinggi inilah biaya pendidikan itu sangat penting. Teman-teman special team yang belum menikah atau belum berencana punya anak tetap harus memikirkan sejak awal, sedini mungkin mulai sisihkan sedikit lah untuk nanti calon anak.
Kemudian yang berikutnya dana pensiun, ya. Dana pensiun ini inflasinya sih nggak tinggi, hanya 5-8% per tahun, ya. Tapi kenapa jadi penting? Karena usia harapan hidup kita itu semakin lama semakin panjang. Kalau dulu mungkin kita diharapkan bisa hidup sampai dengan 65-70 tahun, tapi sekarang laki-laki bisa sampai 75, perempuan bisa sampai 80. Betul. Lebih lama yang perempuan. Nah, itu sekarang loh. Nanti saat special team sudah umur 40-50 mungkin akan nambah lagi, ya, karena mungkin gizi sudah lebih baik, ya. Kemudian fasilitas kesehatan juga sudah lebih canggih, jadinya harapan hidupnya lebih panjang. Nah, dengan harapan hidup lebih panjang, resikonya adalah kita butuh biaya untuk hidup kita selama pensiun lebih banyak lagi, ya. Bisa 20 tahun, bisa 25 tahun. Nah, itu jumlahnya besar banget, ya, besar banget jumlahnya. Karena itu tadi sudah kena inflasi, terus dikali 20 tahun. Nah, kenapa kita penting untuk menyiapkan dana pensiun? Selain supaya kita mandiri, juga mencegah agar anak kita tidak terjebak sandwich generation, ya. Cukup misalnya nih teman-teman ada yang sandwich generation, cukup kita potong di sini aja, jangan sampai nanti anak kita mengalami hal yang sama, ya. Jadi ada orang bilang gini, kok mementingkan investasi dana pensiun dibandingkan untuk pendidikan anak? Ada yang seperti itu, ya. Berarti kan nggak sayang anak? Nggak juga, karena dengan kita punya dana pensiun yang cukup, kita juga sayang anak, karena nanti mereka bisa fokus ke tujuan hidupnya sendiri, kan nanti sudah punya keluarga sendiri, nggak harus ngurusin kita lagi secara finansial. Betul. Nah, ini adalah instrumen-instrumen investasi, ya. Special team harus tahu dikategorikan menjadi jangka waktu, ya. Jangka waktu ada jangka pendek 1-2 tahun, jangka pendek itu, jangka menengah 3-5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Untuk jangka pendek itu dibagi jadi 2, ya, ada resiko rendah, resiko tinggi. Jadi jangka pendek ini fungsinya adalah untuk menjaga likuiditas. Biasanya digunakan untuk dana darurat atau untuk yang tujuan keuangan 1-2 tahun tadi. Nah, yang resiko rendah itu imbal hasilnya antara 3-6%. Untuk itu berupa deposito dan reksadana pasar uang, ya, RDPU. Ini adalah reksadana pasar uang, disingkatnya RDPU. Kemudian yang resiko tinggi ini tentunya imbal hasilnya jauh lebih tinggi, ya, bisa sampai 12-20%, antara lain seperti trading saham. Mungkin di sini ada special team yang sudah mulai trading saham. Kemudian P2P lending dan cryptocurrency. Kalau kripto ini mungkin bisa lebih dari 20, ya. Iya, betul. Ya. Kemudian yang jangka menengah 3-5 tahun ini lebih difokuskan ke pertumbuhan modal. Nah, dibagi jadi 2, ya, yang medium risk sama yang high risk. Kalau yang medium 6-12%, antara lain reksadana pendapatan tetap, ya, atau RDPT, reksadana campuran, emas, dan sukuk atau obligasi. Kemudian resiko tinggi sama seperti yang ini, ya, jangka pendek, ya, cuma ditambah reksadana saham. Jadi ada reksadana saham, ECF itu adalah equity crowdfunding dan cryptocurrency. Nah, ini jadi di bagian yang jangka menengah, sebagian juga bisa untuk investasi jangka panjang, ya. Bisa kelihatan di sini yang jangka panjang. Untuk yang resiko menengah atau medium risk itu imbal hasilnya 7-12%, antara lain reksadana campuran, emas, dan properti. Jadi properti itu resikonya lumayan tinggi, ya. Nah, kalau orang-orang zaman dulu mungkin bapak, ibu, atau kakek nenek kan pada sukanya properti. Sebenarnya itu resikonya tinggi sih. Nah, kemudian yang resiko lebih tinggi lagi di reksadana saham, equity crowdfunding, ya, cryptocurrency, dan barang koleksi. Kalau ada di sini mungkin yang punya warisan dari orang tua, barang antik atau lukisan, itu kan bernilai, ya, bisa dijual lagi, masuk ke barang koleksi, dan itu biasanya untuk jangka panjang. Jadi dari sini teman-teman special team bisa ngelihat nih, bisa pilih jenis investasi yang tepat untuk kita. Kalau seandainya kita konservatif, ya, profil resikonya, agar memperbanyak investasi yang jangka pendek, ya, deposito dan reksadana pasar uang. Sedangkan bisa 50%, ya, dari porsinya. Kemudian yang menengah mungkin bisa 30-20% dan sisanya ke jangka panjang. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, misalnya investasi di reksadana saham atau di saham, ya, pokoknya yang resikonya tinggi, itu bolehnya berapa sih patokannya? Ada sih golden rule-nya. Oh, gitu. Caranya menghitung 100 dikurangi umur kita. Mas Jovin umurnya sekarang berapa? Sekarang saya 24. 24, berarti 100 dikurangi 24, berapa tuh? 76. Iya.
76% boleh di saham, gede ya. Lumayan Mbak. Maksimal 76%, tapi ya itu dia harus belajar dulu gimana sih caranya investasi di saham atau di reksadana saham ya. Jadi kayak gitu caranya ya teman-teman ya. 100 dikurangi usia kita. Jadi kalau usianya sudah 55, tinggal 45% jatahnya untuk yang resiko tinggi. Oke. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan saya menyebutkan reksadana ya. Mungkin teman-teman special team ada yang belum paham apa sih ini reksadana ya, sebagian tapi sudah paham ya pasti ya. Nah, reksadana itu berdasarkan komposisi portfolionya ya. Untuk reksadana pasar uang 100% terdiri dari pasar uang. Pasar uang itu apa sih? Seperti deposito dan obligasi yang jatuh temponya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu berarti udah liquid ya, sudah gampang dicairkan. Returnnya memang rendah 4-6%, tapi lebih tinggi daripada tabungan ya. Ini biasanya digunakan untuk dana darurat. Jadi dana darurat itu sebaiknya tidak semuanya di tabungan, kita bisa alihkan sekitar 50-60% di reksadana pasar uang. Selanjutnya reksadana pendapatan tetap itu terdiri dari obligasi ya. Biasanya bisa sampai 100% atau minimal 80% ya. Kalau 80% sisanya 20% itu apa? Pasar uang atau time deposit ya, deposito. Reksadana ini returnnya lebih tinggi, sekitar 8%. Selanjutnya ada campuran. Campuran itu terdiri dari 3 ya, saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, untuk ini biasanya sih komposisinya beda-beda untuk setiap produk ya. Biasanya minimal 79% dari NAB. Ini maksudnya komposisi terbesar adalah 79%. Jadi kalau di sini contohnya yang abu-abu ini kan saham. Sahamnya ini sekitar 79%, sisanya baru obligasi dan pasar uang. Returnnya lebih tinggi lagi sekitar 10%. Terakhir reksadana saham, itu sebagian besar komposisinya adalah saham 80% dan sisanya adalah pasar uang dan obligasi. Returnnya yang paling tinggi bisa sampai 13% ya. Ini returnnya saya asumsi ya karena memang kurang lebih sih. Nah selanjutnya peer-to-peer lending. Nah ini juga adalah satu opsi untuk teman-teman yang profil resikonya agresif ya, agresif dan ingin mengembangkan uangnya lebih cepat, lebih cepat. Tapi biasanya kalau untuk peer-to-peer ini karena jangka waktunya pendek, singkat ya, jadi berputar terus gitu uangnya, jadi harus siap uang dingin terus. Nah sebenarnya peer-to-peer ini bukan investasi, adalah pinjaman. Kalau OJK menyebutnya pinjaman daring katanya, pinjaman daring. Atau peer-to-peer lending ini adalah layanan pinjam meminjam ya, secara langsung antara borrower dan lender. Jadi kita sebagai lender dan nanti ada perusahaan yang adalah borrower. Nah di situ berbasis teknologi ya, jadi semuanya sudah dibereskan oleh platformnya atau oleh ada namanya platform marketplace ya yang penyelenggara fintech lending. Misalnya seperti Investri, Santara, seperti itu. Santara itu ICF, Investri, Coinworks, Asetku. Ya. Nah, jenis-jenis P2P ini ada invoice financing, buyer financing, dan account payable financing. Nah, seperti namanya, jadi penjaminnya itu adalah invoice kalau invoice. Kemudian kalau buyer ini adalah untuk belanja bahan pokok ya, kemudian account payable untuk bayar hutang. Nah, kalau dilihat dari sini udah kelihatan mana yang bagus nih, teman-teman specialty mungkin yang backgroundnya keuangan bisa tahu ya. Kalau yang terbaik itu adalah invoice karena ada base-nya. Berarti perusahaan si borrower ini punya tagihan ke pihak lain. Nanti kalau tagihannya sudah cair bisa untuk membayar pinjaman yang ke kita itu. Punya tujuan yang jelas berarti Mbak ya? Iya, betul. Ada ininya ada backgroundnya gitu invoice itu. Tapi kalau untuk bayar kan dia untuk belanja. Nah nanti berarti kita jaminannya hanya barang-barang hasil belanjanya. Betul. Entertainment Mbak ya ibaratnya. Iya seperti itu misalnya. Nah ciri-cirinya peer-to-peer ini biasanya risikonya tinggi ya, returnnya juga tinggi 12-20% ya. Periodenya short to medium, biasanya sih kurang dari 1 tahun ya. Dan ada juga opsi yang syariah. Nah tipsnya gimana untuk memilih perusahaan borrower yang bagus kalau kita mau meminjamkan dana kita di P2P lending. Pertama, pilih yang ratingnya A, itu lebih aman. Kalau kita agak-agak agresif mungkin bisa B lah sesekali ya, karena biasanya B itu imbal hasilnya lebih tinggi. Kemudian invoice institusinya yang bonafit, jadi pilih invoice financing dan kita cari nih institusinya bonafit seperti misalnya pemerintah kan berarti terjamin ya walaupun suka telat. Kemudian perusahaan-perusahaan yang bagus ya, yang besar ya, yang kapitalisasinya besar, itu bisa dipilih. Kemudian kita juga harus lihat histori pengembaliannya. Jadi jangan sampai kita pilih yang pernah pengembaliannya terlambat.
Nanti resikonya besar untuk tidak balik lagi. Jadi resikonya tinggi ya. Uang yang kita pinjamkan bisa jadi nggak balik. Tapi biasanya platform P2P ini sudah siap dengan asuransi. Jadi mereka mengasuransikan nilai pokok yang kita tanamkan. Jadi kalau memang sudah tidak tertagih lagi, segala cara metode mereka lakukan tidak bisa ditagih lagi, biasanya mereka akan mencairkan asuransi. Ya. Kemudian selanjutnya opsi yang bisa kita pilih adalah equity crowdfunding atau ECF ya. ECF ini sebenarnya sama seperti di bursa efek ya, sama seperti saham biasa. Cuma kalau di bursa efek kan perusahaan sudah terbuka ya, sudah terbuka dan kapitalisasinya besar, modalnya besar. Bagaimana dengan UKM yang modalnya masih kecil? Biasanya mereka bergabung di ECF ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang mungkin belum besar, tapi mereka mungkin punya kapasitas yang bagus ke depannya ya. Mereka bikin prospek dan proposal melalui platform, kemudian nanti platform yang akan menyebarkan ke calon-calon investor. Nah, nanti kita akan dapat hasil berupa dividen, dan kalau kita jual sahamnya, kita bisa dapat capital gain ya, sama ya kayak di bursa efek ya. Resiko ini cukup tinggi sih, karena namanya usaha kita nggak tahu ya, apalagi kemarin pas ada COVID, itu banyak usaha-usaha UKM yang ternyata gagal. Kemudian returnnya juga tinggi ya, bisa sampai 20%, periodenya medium to long, jadi jangka menengah ke jangka panjang. Nah, di sini kita harus perhatikan bisnis plan-nya teman-teman kalau mau investasi di ECF. Bisnis plan-nya harus kita baca benar ya, kira-kira prospeknya bagus nggak, realistis nggak. Nah, itu kadang-kadang mereka suka bikin yang nggak realistis, jadi kita harus hati-hati. Kemudian kita harus cek fisik, bener nggak sih usahanya ada ya, jadi harus kita datangin ke sana, namanya kita juga megang sahamnya ya. Kalau saham di bursa efek Indonesia kan kita udah pasti tahu lah ada perusahaannya, tapi kalau ini kan kita mungkin belum tahu, jadi harus cek ke lokasi ya. Kemudian kita harus tahu juga kondisi perekonomian bagaimana. Sekarang mungkin adalah masa yang sudah agak kondusif untuk bisa masuk ke ECF, beda sama tahun 2020 contohnya seperti itu. Nah, berikutnya ini mungkin yang menarik buat teman-teman special team ya, karena lagi hot sekarang nih cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini adalah alat transaksi digital ya, diproses dengan disimpan di blockchain. Jadi sebenarnya ini transaksinya aman sih sebenarnya, menggunakan teknik enkripsi untuk memvalidasi transaksi. Jadi setiap transaksi itu khas ya, ada unitnya masing-masing dan disimpan di blockchain. Cuma masalahnya kripto ini tidak ada nilai intrinsik ya, tapi sekarang mata uang dimanapun juga sudah nggak ada nilai intrinsik lagi, dan tidak ada bentuk fisiknya, tidak diatur oleh bank sentral ya, jadi nggak ada satupun institusi di dunia ini yang mengatur cryptocurrency. Beda kalau rupiah, dolar kan ada yang ngatur ya, jadi kita lebih tenang walaupun dia berfluktuasi, tapi ada nih badan yang ngatur. Kalau ternyata suatu saat rupiah turun drastis, pasti nanti BI akan masuk ya, akan masuk, jadinya nilainya bisa distabilkan lagi. Tapi kalau kripto nggak ada, jadi bisa jadi nanti nilainya akan naik turun secara tajam ya, nggak ada yang mengatur. Dan di Indonesia ini belum dijadikan alat bayar yang sah, tapi kita nggak tahu nih 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan ya. Dan ini tapi diakui ya sebagai komoditi oleh Bapepti, jadi ada yang mengatur. Bapepti ini di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, karena resiko yang tinggi, tentunya nilainya juga akan naik turun drastis. Kita akan harus siap-siap suatu saat akan turun banyak, dan juga siap suatu saat akan naik tinggi sekali. Returnnya unlimited ya, kita nggak tahu. Nah, periodnya bisa semua jangka waktu bisa. Kita bisa trading, bisa invest ya, bisa didepositokan juga atau staking ya istilahnya ya. Terus tipsnya gimana kalau kita mau coba-coba cryptocurrency? Mungkin ada yang mau coba-coba. Mas Dovin sudah coba? Sudah, sedikit-sedikit ya. Belajar-belajar. Iya, memang kalau kita mau belajar investasi harus dicoba. Kalau enggak percuma kita baca-baca terus sampai ngelotok tapi nggak dicoba-coba, itu sama aja bohong ya. Nah, cara memilih kripto ini pertama cari yang kapitalisasinya besar ya. Big capitalization ini bisa dicari, ada websitenya namanya Coin Market Cap ya. Coin Market Cap, di situ ada daftar cryptocurrency yang kapitalisasinya besar. Yang kedua, cari yang ekosistemnya besar. Maksudnya apa? Maksudnya banyak pemakainya. Jadi misalnya kayak Doge ya. Ini bukan saya rekomendasi teman-teman untuk beli Doge ya. Doge itu kan oleh Elon Musk banyak dipakai ya. Betul. Untuk semua transaksi ini, semua transaksi di konglomerasinya dia. Jadi kemungkinan akan besar. Kemudian ada beberapa yang suka satu koin tertentu, misalnya yang lucu-lucu. Doge tadi juga Shiba, segala macam itu kan ada komunitas yang fanatik lah, seperti itu. Jadi
kita lihat-lihat ekosistemnya nih apa nih, kira-kira banyak nggak nanti yang pakai ya, seperti itu. Nah, kita harus juga memanage resiko ya. Namanya investasi itu tidak ada yang tidak beresiko. Semua investasi ada resikonya, hanya resikonya beda-beda ya. Kita harus memperhatikan untuk mendiversifikasi resiko investasi kita. Jangan hanya put all your eggs in one basket. Jadi jangan hanya investasi di satu atau dua instrumen. Kita juga harus bisa investasi di beberapa instrumen lain. Makanya harus mau belajar ya, mempelajari ada gak kemungkinan kita bisa menemukan instrumen investasi yang cocok untuk kita, karena sebenarnya yang namanya personal finance itu kan personal ya. Ya, betul. Ya, tiap orang itu beda. Kalau di sini saya bilang, oh cocoknya kalau teman-teman moderat investasi di sini, itu nggak cocok untuk semua teman-teman yang moderat ya. Ada moderat A, B, C, jadi masing-masing itu beda-beda. Makanya kita harus merasakan sendiri investasi di situ, terjun di situ, baru bisa kita tahu kita tuh sebenarnya nyaman nggak investasi di sini. Kalau misalnya teman-teman konservatif, sukanya hanya investasi di deposito, emas misalnya, udah nggak mau yang lain ya nggak apa-apa, bukan berarti itu salah, jadi nggak ada yang salah atau benar ya. Kembali ke kecocokan kita aja, mana yang kita nyaman. Nah, pentingnya membagi resiko itu paling nggak kita bisa punya investasi di 2 atau 3 instrumen ya. Jadi kalau salah satu rugi, masih ada yang lain ya untuk cadangan. Dan ini adalah contoh portfolio ya, kalau kita ingin investasi, ada skema investasi ini contoh aja. Kita bisa diversifikasi ke 3 jenis jangka waktu atau 3-5 jenis instrumen investasi. Jadi contohnya nih, kalau kita moderat ya, ingin investasi di reksadana pasar uang, tabungan emas, P2P lending, dan reksadana saham. Karena kita moderat, tentunya sebagian besar ada di reksadana pasar uang dan tabungan emas ya. Misalnya kita punya dana darurat, taruh di reksadana pasar uang. Kemudian untuk jangka menengah kita bisa investasikan di emas. Kemudian untuk P2P karena risikonya tinggi sekali, lebih baik sedikit aja porsinya, 10% misalnya. Kemudian reksadana saham bisa 30%-an. Jadi lagi-lagi kita kembali ke tujuan keuangan kita ya. Tujuan keuangan kita apa? Kalau reksadana saham misalnya untuk pensiun, tentunya kita akan mengalokasikan sejumlah dana ke reksadana saham dalam waktu panjang ya, jangka waktunya panjang. Nah, itu bisa kita sisihkan untuk yang moderat sekitar 20-30% dari porsi investasinya. Nah, kita harus belajar mulai dari yang mudah dulu nih teman-teman ya. Kalau yang masih pemula investasi, kita pilih yang risikonya rendah dan yang paling mudah untuk kita ya. Bisa di reach dengan mudah, misalnya dengan HP contohnya ya. Kemudian kita bisa mulai dari jumlah yang sedikit dulu aja. Jadi jangan langsung besar investasi, kita coba sedikit-sedikit ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya dollar cost averaging ya. Nah, DCA kita bisa nyicil bulanan ya, bisa nyicil bulanan atau bahkan bisa juga kok nyicil mingguan untuk beberapa jenis investasi. Jadi kita mulai sedikit-sedikit aja biar nggak terasa gitu, dan namanya pasar investasi itu kan bergejolak ya, naik turun. Jadi kalau kita nyicil dikit-dikit itu kita nggak ngeliatin naik turunnya, nggak stres jadinya. Jadi kapan dia naik turun kita nggak peduli, pokoknya kita masukin aja terus karena secara jangka panjang pasti akan naik. Nah berikutnya, berikutnya adalah memanfaatkan fintech atau financial technology ya, karena di sini special team juga bidangnya fintech, jadinya cocok ya. Karena masih muda jadi memang lebih aware teknologi kan pastinya. Lebih aware teknologi, dan sekarang memang kita sangat diuntungkan dengan teknologi di luar sana ya. Di sini kita bisa investasi ya, investasi dalam bentuk apapun secara online tanpa perlu datang langsung secara fisik. Ini ada beberapa contoh fintech yang bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman. Untuk saham misalnya aplikasi-aplikasi sekuritas ya, banyak di luar sana ya. Kemudian reksadana ya, ada apps yang bagus itu biasanya Bareksa dan Bibit ya yang bisa digunakan. Kemudian tabungan emas ya, kalau teman-teman ada yang suka emas tapi nggak mau nyimpan fisik, bisa opsinya menggunakan tabungan emas digital ya, seperti Pegadaian, Peluang, Laku Emas. Kemudian untuk P2P ya, Restock, Investri, Coinworks ya, itu bisa dicoba. Kemudian kripto juga sudah banyak ya, yang lokal ada Indodax, Toko Kripto, Pintu, Peluang. Kemudian dari luar ada Binance, ada Git.io ya. Cuma ya memang akhir-akhir ini dari OJK sudah menyampaikan ya, dilarang untuk menjual produk cryptocurrency untuk perusahaan-perusahaan keuangan ya, lembaga keuangan. Jadi mungkin agak dipersulit nanti ke depan, tapi nggak apa-apa karena ada beberapa
platform lain yang bisa digunakan seperti platform luar ya yang Gate.io ini. Kemudian untuk ECF ya atau equity crowdfunding bisa ke Santara, BeShare dan Crowddana. Jadi banyak opsi di luar sana. Tinggal teman-teman nanti cek dulu apa perizinannya ya, perizinan OJK-nya apa di fintech ini. Kemudian lihat-lihat juga mungkin testimoni atau pengalaman teman-teman, dan juga kita coba-coba sendiri apps-nya karena setiap fiturnya pasti beda-beda ya. Setiap orang mungkin beda preferensinya. Nah, berikutnya kita harus mengelola portfolio. Jadi kalau kita sudah investasi terus diapakan, nggak didiamin aja. Jadi harus kita cek ya, evaluasi setiap 6 bulan biasanya. Kita evaluasi apa aja jumlah modalnya, apakah harus kita kurangin atau kita tambah. Terus tujuan keuangannya masih sama nggak, jangan-jangan bergeser tujuan keuangan kita ya. Kemudian jangka waktunya sudah tepat atau belum. Jadi kita harus invest di instrumen yang sudah kita pahami, terus kita pastikan kita lakukan diversifikasi, evaluasi setiap 6 bulan, dan terus belajar lagi, siapa tahu ada ilmu baru ke depannya. Nah, warning ya buat teman-teman ya, kita harus mulai dari sedikit dulu sambil dipelajari. Kemudian awas FOMO, jangan ikut-ikutan ya, jangan asal ikutan, karena investasi yang tepat untuk satu orang belum tentu tepat untuk orang lain. Terus kita harus perhatikan juga kalau risiko tinggi pasti returnnya juga tinggi. Jadi jangan harap returnnya tinggi, risikonya rendah, itu nggak ada ya. Dan gunakan uang dingin, itu penting sekali teman-teman. Berikutnya kita juga harus hati-hati nih, banyak sekarang ya isu tentang investasi bodong nih, banyak dibaca di media ya. Investasi bodong yang banyak merugikan orang. Nah, ini resiko ciri-cirinya antara lain pertama menjanjikan investasi yang bebas risiko. Padahal tidak ada investasi yang bebas risiko. Investasi apapun itu pasti ada resikonya, walaupun mungkin kecil. Kemudian menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat. Tidak ada yang instan ya. Jadi mereka selalu menjanjikan hal-hal yang instan. Jadi kita tertarik ya, karena kan kita juga pengennya semua serba cepat. Kemudian menjanjikan bonus bila merekrut anggota baru, member get member, ini mirip-mirip MLM ya. Jadi ini yang merusak nama MLM yang sebenarnya jadinya. Menjanjikan bonus bila merekrut anggota baru, sekarang banyak nih. Kemudian menjanjikan investasi yang mudah tanpa usaha. Siapa yang nggak mau tanpa usaha bisa dapat hasil investasi yang lumayan kan? Dan tidak punya izin usaha biasanya, atau izin usahanya tidak sesuai ya. Kira-kira tahun akhir 2020 apa ya? Itu ada satu lembaga keuangan inisialnya J, yeah. Itu perencana keuangan terkenal. Betul. Sih, terkenal banget. Nah, dia itu punya izin usaha, tapi izin usahanya adalah lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan. Jadi dia seharusnya hanya mengedukasi, tapi ternyata lembaga ini juga menerima dana dari klien untuk diinvestasikan, untuk dikelola. Nah, itu izin usahanya beda lagi, berarti itu izin usahanya semacam manajer investasi. Itu ya. Yang sempat viral itu ya, Mbak ya? Iya, sampai sekarang masih kasus, korbannya banyak. Itu salah satu contoh. Jadi banyak sih sebenarnya yang seperti itu, skalanya aja berbeda-beda ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Kemudian memanfaatkan tokoh publik untuk menarik masyarakat. Nah, ini menjadikan fansnya tokoh publik ini jadinya mudah tertarik ya, karena ya itu dia, karena ada contoh tokoh publiknya. Jadi akan gampang untuk merekrut masyarakat yang pengikutnya tokoh publik ini. Itu ciri-ciri investasi bodong. Kemudian bagaimana caranya biar kita nggak terjebak ya oleh investasi bodong. Tipsnya tuh antara lain kita harus banyak cari informasi ya, jangan sembarangan aja ikut-ikut. Mungkin kita harus tanyakan dulu. Kita bisa cek juga ke website OJK, di situ ada daftar investasi bodong ya. Kemudian kita juga jangan terlalu percaya sama imbal hasil besar, nggak ada yang namanya imbal hasil besar. Terlalu besar itu harus curiga kita. Karena investasi umumnya tuh paling besar ya 20% ya, sekitar 20-an persen, kecuali kripto tadi ya. Jadi kalau ada investasi yang menjanjikan 25%, 30%, itu kita patut curiga ya. Kemudian kita harus tahu nih bahwa tadi ya, kita harus check and recheck ke OJK ya, legalitasnya gimana. Terus harus tanya-tanya juga ya ke teman-teman, ke rekan-rekan kerja yang lain, pernah nggak dengar yang ini ya. Dan kalau memang kita sempat tertarik, kita harus tanyakan cara kerjanya seperti apa. Dari situ akan kelihatan kok ternyata cara kerjanya itu tidak sesuai dengan pakem-pakem investasi misalnya. Dan berikutnya lagi, kita harus melakukan perencanaan keuangan dulu ya. Jadi kalaupun suatu saat ada yang terjebak investasi bodong ya, sudah siap secara keuangan karena kita sudah punya semua step tadi ya, punya tabungan, punya dana darurat ya, punya asuransi.
Jadi tidak terlalu susah lah hidupnya setelah terjebak investasi bodong. Karena banyak di luar sana yang memakai dana yang penting ya, misalnya dana pensiun orang tuanya atau pinjam ke pinjol untuk diinvestasikan di investasi bodong. Jadi kena 2 kali, ditipu di investasi bodong dan masih harus membayar pinjaman pinjol. Nah, berikutnya tentunya harus belajar lebih banyak lagi tentang produk investasi ya. Banyak kok pilihan di luar sana tanpa harus terjebak investasi bodong. Nah, gimana kalau sudah terlanjur rugi dalam investasi? Ini bukan hanya investasi bodong ya, investasi apapun itu memang ada risikonya kita merugi. Ada 2 strategi. Pertama, kita bertahan dengan strategi dengan menambah modal di harga rendah ya, misalnya saham lagi turun, kita tambah modal di harga rendah. Tapi kita harus cek juga nih, kira-kira kalau contohnya ini saham ya, kira-kira secara fundamental perusahaan ini masih bagus atau enggak. Kalau kita yakin itu masih bagus ke depannya, pastinya masih aman lah kita menambah modal di harga rendah. Dan berikutnya kita wait and see aja, lihat gimana ke depannya ya, apakah masih bisa kita pertahankan atau enggak investasinya. Berikutnya melepas investasi, tentunya itu adalah salah satu opsi terakhir lah ya. Cut loss ya udah kita merugi, cairkan aja investasinya kalau masih bisa dicairkan dan alihkan ke investasi lain yang risikonya lebih rendah. Berarti kan ini sudah beresiko ya, lain kali ke depannya kita sudah tahu nih di mana red flag-nya ya, untuk hal-hal seperti ini sudah tahu kita karena sudah pernah pengalaman merugi. Nah, kalau special team di sini masih bingung ya, atau ingin panduan lebih lanjut dan lebih detail tentang perencanaan keuangan, bisa minta bantuan financial planner. Tapi harus diperhatikan ya, financial planner itu jenisnya ada 2, ada yang independen, ada yang tied ya. Kalau tied ini biasanya terikat ke satu institusi tertentu seperti tadi J itu. Iya. Dan banyak lagi ya perusahaan lembaga keuangan yang menangani perencanaan keuangan. Itu yang tied, dan ada juga yang independen. Independen itu tidak terikat di salah satu pun dari situ. Nggak masalah mana yang lebih baik, nggak ada yang lebih baik ya, tergantung kita masing-masing. Biasanya sih kalau tied memang sedikit lebih mahal daripada yang independen, itu aja. Kemudian sebaiknya sudah bersertifikat dan berpengalaman, karena sertifikasi ini nanti ada kode etiknya. Kalau dia melanggar tentunya akan dapat sanksi. Jadi pastinya akan ada ini ya, kehati-hatian dari financial planner tersebut. Kemudian pilih yang mengedukasi. Jadi kalau kita konsultasi dengan perencana keuangan, tidak hanya dikasih rekomendasi terus dilepas gitu aja, tapi dikasih tahu nih untuk investasi ini itu seperti apa sih cara kerjanya, plus minusnya bagaimana. Jadi dia mengedukasi kita, itu yang penting. Nah, teman-teman di sini masih muda ya, umur itu adalah keuntungan terbesar kita ya, privilege terbesar ya, karena kita bisa mulai investasi dari awal untuk mencapai financial freedom dan untuk menghindari terjebak dalam sandwich generation. Jadi harus dimanfaatkan nih sedini mungkin mulai investasi lebih baik. Dan berikutnya mungkin ini adalah salah satu yang harus diingat ya teman-teman, your money is your responsibility. Jadi uang yang kita cari dengan susah payah, kan susah cari uang ya, ngumpulinnya susah, kelolanya juga harus benar-benar ya, harus belajar caranya merencanakan keuangan, mengatur keuangan, karena itu adalah tanggung jawab kita untuk kita sekarang dan kita ke depannya nanti. Jangan sampai nanti kalau kita merugi atau terjadi sesuatu, kita menyalah-nyalahkan pihak lain. Betul. Ya, ini gara-gara orang ini nawarin saya investasi ini nih, gara-gara ini, padahal itu kan keputusan kita sendiri ya, jadi tanggung jawab kita sendiri gimana. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak, sekian materi dari saya kembalikan ke Mas Dovin. Baik, oke teman-teman special team semua, ini menarik banget nih tadi pembahasan dari Mbak Lolita. Tadi saya highlight sedikit Mbak tentang compounding interest ya, yang dikatakan oleh Warren Buffett ya tadi ya. Itu memang waktu itu pernah saya baca juga bahwa compounding interest itu merupakan salah satu keajaiban dunia. Jadi memang itu nanti sangat membantu di saat kita membutuhkan instrumen investasi tersebut seperti itu. Oke. Nah, di sini kita lihat nih beberapa sudah bahkan banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman special team Mbak Lolita. Kita bantu jawab satu persatu ya, Mbak. Nanti tolong bantuannya untuk dijelaskan. Oke, ini dari Mas Bintang. Terkait untuk financial freedom, kan misal di saham konsepnya 7% return dan juga 4% untuk biaya hidup. Sebenarnya itu 7% return dari dividen atau return dari capital gain ya?
Karena kalau dari capital gain tiap tahun dicairkan 4%, berarti jumlah lembar sahamnya tiap tahun akan berkurang. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Bintang ya. Maksudnya return di sini adalah kalau kita mencairkan ya, memang kalau kita mencairkan, tapi bisa juga kalau kita simpan terus-menerus, kita punya return setiap tahun sekian, dan itu akan bertambah terus ya, bertambah terus setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya Mas Bintang mau investasi di saham ya, investasi di saham tujuannya apa nih? Ya, tujuannya apa? Kalau misalnya masih 5 tahun lagi ya tidak usah dicairkan. Betul. Tapi yang 7% itu nanti akan bertambah terus setiap tahunnya ya, 7%. Nah, kalau dari jadi ini kasaran aja sih, 7% itu sebenarnya kasaran aja. Kita kan akan dapat dividen ya. Dividen kan cair ke rekening kita ya, ke RDN. Nah, itu kan kita bisa kumpulkan, nanti bisa tambah lagi, top up lagi nih sahamnya. Kemudian capital gain-nya bisa kita dapat setelah nanti kita sudah mencapai batas tujuan keuangan kita tadi. Misalnya nanti masih 10 tahun lagi, ya udah 10 tahun lagi aja dicairkan. Nah, tapi satu tips sih dari saya kalau buat teman-teman yang suka investasi saham ya. Saham itu ada 2 cara. Pertama yang DCA tadi ya, dollar cost averaging. Jadi terus saja sampai tujuan keuangan kita tercapai. Kalau masih 20 tahun ya udah 20 tahun lagi, nggak usah dilihat lagi. Tapi ada yang cek terus nih sahamnya ya, posisi sahamnya setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun ya, karena memang ada bagusnya juga sih melakukan itu, tapi itu harus paham fundamentalnya juga ya, jadi tahu kapan narik ya, mencairkan, kapan tahu juga kapan harus jual. Contoh nih misalnya bulan-bulan yang bagus untuk beli bulan-bulan Maret, April, Mei itu biasanya rendah kan, terus nanti kita jual di bulan Desember, nanti kita masuk lagi bulan Mei. Nah, ada cara seperti itu, contoh aja nih ya misalnya. Atau ada produk-produk yang kalau musim dingin harganya naik, seperti batu bara nih kan lagi tinggi. Betul. Ya, setiap musim dingin memang pasti naik. Nanti musim panas turun lagi. Nah, jadi tergantung jenis sahamnya juga, dan tergantung tujuan keuangan kita juga. Kalau kita tujuannya ingin menambah kekayaan karena sudah ada kok porsinya untuk dana pensiun, caranya dengan itu tadi. Jadi cairkan, top up lagi, cairkan, top up lagi seperti itu. Nah, saat kita cairkan selama bulan-bulan yang kita tidak tanam di saham, diapakan? Sebaiknya ditaruh di reksadana pasar uang ya, karena biar terus berbunga lah. Terus ada kompon interestnya sambil menunggu waktu yang tepat untuk top up di saham lagi. Dan juga resikonya lebih aman pastinya ya Mbak ya. Oke, dan memang yang harus di highlight di sini bahwa tidak semua saham ataupun semua instrumen investasi itu ada dividennya ya Mbak ya. Iya. Jadi memang hanya ada beberapa saham, contohnya misalnya hanya terkait dengan capital gain saja. Iya. Kalau mungkin special team ada yang ingin banyak investasi yang banyak di dividennya, bisa cari di indeks dividen 20 ya, high dividend 20. Betul Mbak. Ada daftarnya di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia pastinya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan kedua dari Mas Firdian. Mbak mau tanya dong, untuk insurance biasanya ada nilai investasi. Apakah Mbak ikut investasi di insurance? Iya. Kalau dari saya, dari sisi financial planner ya, sebenarnya lebih suka asuransi yang konvensional, bukan yang mengandung asuransi atau unit link ya disebutnya ya. Karena apa? Tujuannya ada porsi investasi itu adalah nanti digunakan oleh perusahaan asuransi untuk mengganti premi yang mungkin kita tidak bisa bayarkan suatu saat nanti, atau ada kalanya premi itu akan naik loh. Jadi sekarang misalnya kita bayar premi 500.000 sebulan misalnya, suatu saat bisa naik karena usia juga. Nah, kenaikannya ini nanti bisa di cover dari porsi yang investasi tadi. Jadi tujuannya porsi investasi untuk itu. Nilainya akan turun terus. Jadi kemarin kan banyak yang komplain ya, sering kali ada penarikan besar-besaran unit link karena merasa kok porsi investasinya turun terus. Iya, pasti akan turun terus. Karena itu tadi ya, dia untuk menggantikan kalau kita cuti premi atau ada kenaikan premi. Nah, berikutnya lagi unit link itu kerugiannya, biayanya tinggi banget. Ada biaya ini itu banyak banget lah, biaya administrasinya. Ya, kita bisa minta, mungkin bisa iseng aja nanya ke agen apa aja sih biayanya, nanti pasti dikasih list biayanya banyak ya. Jadi di situ kerugiannya. Lebih baik kita pilih asuransi yang tradisional aja ya. Sebaiknya seperti itu sih menurut saya. Oke, baik Mbak Lolita. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh iya, silakan. Ini dari Mas Agustina. Mbak Agustina. Mbak. Oke,
Nambahin pertanyaan di atas soal insurance, unit link itu kan insurance dengan manfaat investasi juga. Better pilih yang murni asuransi kesehatan atau jiwa aja, atau yang dengan manfaat investasi. Ya, udah terjawab tadi ya, yang ini ya. Oke, berarti kita lanjut yang ke pertanyaan kedua ya Mbak ya. Sebelum investasi, kan ada step-step yang harus dipenuhi di tabungan, dana darurat, dan lain-lain, baru boleh kita investasi. Tapi kalau nunggu itu semua, misal mau investasi emas, harga emas sekarang sama harga tahun depan kan sudah pasti jauh lebih mahal tuh. Apa boleh mumpung lagi ada tabungan, jadi beli emas dengan harga sekarang, daripada nanti keburu mahal? Iya. Monggo Mbak. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Agustina, bagus sekali pertanyaannya tuh. Ini memang yang banyak jadi concern ya, kapan kita mulai investasi kalau kita nunggu dana darurat kita kekumpul, ya, dana daruratnya gede banget mungkin ya. Nah, nggak apa-apa mulai aja investasi. Jadi gini, misalnya nih Mbak Agustina bisa menyisihkan sebulan 1 juta, misalnya optimis nih 1 juta. Ya udah 500 ke dana darurat, 500 ke investasi, nggak apa-apa. Jadi memang nanti dana darurat kita akan kekumpulnya agak lama, tapi kan porsi investasi kita jalan terus. Tapi jangan pilih investasi yang resikonya tinggi ya. Ya. Kalau emas masih boleh. Oke, baik. Ini teman-teman ada lagi nggak mungkin yang ingin ditanyakan? Silahkan bisa ketik di section chatnya. Oke, menarik banget nih Mbak ya, pada antusias sekali nih pertanyaan-pertanyaannya Mbak Lolita. Oke, palingan saya juga pengen nyelipin sedikit sih Mbak pertanyaan sekira sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman special team nih. Mungkin kalau saya nih Mbak contoh aja, misalnya saya resikonya moderat seperti itu. Nah mungkin Mbak Lolita ada saran nggak investasi apa yang perlu saya jadikan untuk instrumen seperti itu? Silakan Mbak. Oke, iya Mas Dovin. Kalau kita masih muda dan profil resiko yang moderat ya, kita bisa coba untuk investasi dibaginya menjadi begini. Jadi yang resiko tinggi itu sekitar 40%, karena masih muda ya 40% masih boleh. Kemudian yang jangka pendek atau yang low risk bisa 20% dan sisanya di yang medium ya. Medium ini misalnya Mas Dovin bisa investasi di reksadana pendapatan tetap atau di obligasi, emas, dan reksadana campuran. Mungkin di situ sih yang diperbanyak. Dan di saham sama reksadana saham boleh, tapi sedikit aja porsinya. Mungkin 20-30%. Kemudian yang di reksadana pasar uang atau deposito ya yang risikonya rendah, itu secukupnya dana darurat aja, nggak usah lebih dari itu. Itu yang idealnya Mbak ya? Ya ini kira-kira seperti itu betul, ya. Betul gambarannya seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman ada lagi mungkin yang bisa ditanyakan, silahkan ketik di bagian chat sectionnya nih. Sembari kita menunggu, saya juga masih ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa relate dengan teman-teman special team di sini. Memang kalau untuk investasi seperti kayak saham, lalu cryptocurrency, itu kan memang resikonya tinggi Mbak ya, tapi betul. Memang returnnya juga tinggi seperti itu. Dan menurut Mbak Lolita kan tidak semua orang harus investasi di saham maupun di kripto ya Mbak ya. Jadi memang balik lagi dengan profilnya masing-masing. Tadi ada yang seperti moderat, lalu ada yang low risk dan juga high risk. Kalau boleh tahu nih Mbak Lolita di posisi yang di moderat, low risk atau high risk nih Mbak? Saya? Iya. Saya di moderat cenderung agresif. Wah, menarik. Iya, jadi lebih kadang-kadang berani, tapi ya gitu deh. Karena saya sadar umur, jadinya perbanyak yang sedang ya. Kalau nggak sadar umur sih, saya mau kejar yang agresif terus. Dan semua itu harus diperhitungkan ya Mbak ya pastinya ya. Betul. Jadi memang teman-teman di sini tidak hanya investasi saja, tapi seiring berjalannya waktu kita juga harus menambahkan knowledge tentang investasinya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada lagi nih yang ingin ditanyakan tadi mungkin. Ini ada tambahan lagi nih Mbak Lolita. Mbak, tanya dong, melihat kasus yang sedang viral beberapa hari ini soal kampung miliarder di Tuban yang mendapat ganti untung miliaran dari penjualan tanah, tapi tidak diinvestasikan dengan baik. Investasi apa yang seharusnya cocok untuk kasus seperti ini? Apakah beli properti tanah lagi? Silakan Mbak. Iya, terima kasih Mas Agung pertanyaannya. Ya ini lagi viral ya sekarang ya, semua membahas itu. Konten saya Instagram juga mau bahas itu nih besok. Jadi gini, sebenarnya masalahnya pokoknya begini ya, kalau saya boleh ini memberikan ini pandangan saya. Masalahnya adalah penduduk di sana selama ini mata pencariannya apa? Tani dan kebun ya, buruh, tani, kebun. Jadi tanah itu adalah aset penting buat mereka. Di situ mereka bisa bertani, bisa berkebun, karena katanya tanahnya subur kan yang mereka jual itu.
Nah, setelah mereka jual, pendapatan mereka dari mana? Jadi mereka itu tidak memikirkan gimana caranya mengganti income yang hilang. Itu sih salahnya. Jadi tanahnya sudah hilang, tidak ada sumber income, dan mereka tidak punya kemampuan lain selain menggantungkan janji-janjinya dari Pertamina. Ya namanya juga kondisinya kan tidak memungkinkan buat Pertamina juga untuk merekrut semuanya. Betul. Gitu kan. Jadi tidak bisa juga kita memegang janji tersebut. Nah, seharusnya dari penduduk ini nih bisa mulai mencari sumber income baru. Mungkin tidak harus membeli tanah lagi, ya, tidak harus itu. Mungkin bisa buka toko kelontong atau beli mobil pickup untuk disewakan misalnya ya, atau beli rumah untuk disewakan. Jadi paling nggak ada sumber income lain sehingga nggak ada income sama sekali seperti sekarang ini. Betul. Jadi mereka terus-menerus beli barang yang sifatnya konsumtif, pada akhirnya pasti uangnya akan habis ya. Mereka kan belinya apa kemarin, mobil, padahal sebagian nggak bisa nyetir. 2 mobil seperti itu. Iya. Ya karena dalam ini sebenarnya kembali ke mindset kita sih ya. Jadi mindset kita terhadap uang itu apa sih? Karena selama ini mungkin mereka sudah dari sejak muda terus tertanam bahwa uang yang banyak ya, kaya ditunjukkan dengan banyaknya aset-aset seperti rumah yang wah, kan mereka rumahnya pada direnovasi tuh habis itu. Kemudian beli mobil yang wah ya. Mereka lupa nanti ke depannya itu hidupnya mau seperti apa, bahwa aset yang mereka beli itu kan sifatnya konsumtif yang makin lama nilainya akan menyusut ya. Jadi itu tadi pentingnya harusnya mereka itu membuat satu income stream baru, terus menambah dana darurat dan investasi. Nah, itu mereka tidak mengerjakan satupun dari itu. Ya, ini menarik sih Mbak ya pertanyaannya. Memang kita juga cukup prihatin mendengar kabar-kabar seperti itu. Dimana kan memang pastinya kalau di Indonesia itu mungkin pendapat saya ya Mbak ya, dimana investasi itu belum lumrah di negara kita. Jadi memang masih mindsetnya masih menabung dan menabung seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan tambahan lagi dari Mbak Cynthia. Nah, apakah investasi berkebun lebih bagus ketimbang investasi lainnya Mbak? Contohnya berkebun sawit gitu. Silakan Mbak. Iya, ini sebenarnya udah lama ya kebun sawit ya, terutama di daerah Sumatera ya. Sebenarnya prospeknya cukup bagus, cuma resikonya juga tinggi. Kalau dari yang saya tahu ya, teman-teman saya kan juga ada yang investasi kebun sawit. Itu harus ada orang yang mengelola, harus tahu bagaimana adat setempat. Ya, apalagi daerah Sumatera Barat itu ada tanah adat yang beda ya dengan provinsi lain. Jadi kita harus tahu itu persis dan harus ada orang yang bisa kita pegang di sana kalau kita nggak ada di sana secara fisik ya untuk mengurus itu. Kemudian kenaikan dan penurunan harga minyak kelapa sawit kan juga akan berpengaruh ya. Kadang ada masanya turun banget, jadi kita mungkin akan rugi. Jadi resikonya juga besar. Dan kalau ditanya bagus nggak kita investasi di situ dibandingkan investasi di yang lain? Tergantung itu tadi. Jadi sebaiknya kalau kita punya dana lebih ya yang besar dan sanggup investasi di sawit, kalau kita punya tadi semua poin-poin tadi ya, paham bagaimana pengelolaan di sana, ada orang yang bisa kita percaya ya, dan yakin bahwa kita mampu nih menjalani dan tahu resikonya ya, tahu resikonya nanti siap kalau ada resiko-resiko kenaikan dan penurunan harga dan sebagainya. Termasuk resiko kalau dijarah, ada kemungkinan tanah kita dijarah loh. Iya, itu jadi ada resiko-resiko seperti itu. Jadi kalau kita paham resikonya, nggak apa-apa boleh terjun ke bisnis kelapa sawit, tapi jangan semua uang kita di situ. Kita harus ada porsi untuk yang lain ya, yang resikonya lebih rendah. Gitu. Oke, menarik banget. Jadi memang ada faktor-faktor eksternal yang memang kita harus juga prepare ya Mbak ya? Iya, banyak faktor sih, itu agak berat ya kalau berkebun itu. Oke, menarik nih Mbak Lolita. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman special team nih Mbak Lolita. Mbak, tanya dong, bisa nggak kita terapin DCA di P2P lending? DCA itu dollar cost averaging ya, tadi teman-teman special team, atau istilahnya seperti menabung ya Mbak ya, setiap bulan ataupun setiap minggu. Kalau bisa sebaiknya lama pendanaannya berapa lama ya? Thanks. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk P2P lending ini kita nggak bisa menerapkan DCA ya. Jadi DCA itu adalah kita top up terus-menerus setiap bulan. Nah, ini tergantung dari pihak platform
P2P tadi. Contoh nih, misalnya kalau saya kan pakainya Investri, ini bukan mengajak pakai Investri ya. Nah, saya kalau lihat Investri kan saya search nih, kira-kira pinjamannya ada apa aja hari ini. Itu nggak selalu ada pinjaman yang menarik buat saya dan bisa kadang-kadang berminggu-minggu nggak ada. Seperti itu. Ada kan orang yang inginnya peminjaman di P2P yang syariah, sementara yang syariah nggak setiap minggu ada, seperti itu. Jadi kita nggak bisa menerapkan DCA di sini karena kadang-kadang tidak memenuhi syarat kita ya, kan kita punya standar tertentu nih P2P seperti apa yang ingin kita pinjamkan ya, nggak semua dong yang ada di situ akan kita salurkan dananya. Kalau DCA kan pokoknya terus aja ditaruh kan, tapi kalau P2P nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus cek satu persatu. Terus periodenya juga beda-beda ya, mulai dari 40-an hari sampai 100 sekian hari, beda-beda periodenya. Jadi nggak bisa dengan cara DCA. Oke, menarik banget. Dan kalau untuk P2P lending ini kan juga kita harus rebutan ya Mbak ya, harus sering cek-cek iya, ya. Telat Seperti dikit habis kalau yang betul, bagus. Ada slotnya pengalaman. habis. Iya betul. Coba-coba Iya. sedikit. Iya. Oke Mbak, terakhir nih kita sebelum closing, mungkin yang perlu kita tanyakan di sini ya Mbak ya, Iya. dari seluruh instrumen nih Mbak, mungkin ada nggak instrumen yang paling baik untuk jangka panjang seperti itu? Mungkin dari sisi Mbak Lolita bisa dijelasin Mbak. Oke. Instrumen investasi yang baik untuk jangka panjang ya. Sebenarnya ini kembali ke kita sih ya. Jangka panjang itu tergantung pandangan masing-masing. Kalau untuk sekarang ini kalau saya pribadi lebih ke saham sebenarnya. Karena apa? Saham ini kan ada fundamentalnya ya, ada backgroundnya, yaitu suatu perusahaan. Perusahaan ini kan akan jalan terus ke depannya. Kita yakin perusahaan ini berprospek bagus, ke depannya akan terus tumbuh. Jadi akan ada terus dan akan nggak mungkin lah perusahaan ini nggak ada 20-30 tahun lagi. Ya seperti itu. Dan berikutnya yang bagus juga, kalau saya sih properti. properti itu nggak ada matinya ya dari dulu ya. Betul. Namanya properti, kita harus punya sedikit porsi properti nantinya. Kalau memang sekarang belum bisa ya. Jadi ya, itu harus, tapi ya itu tadi harus pilih yang strategis ya, strategis. Yang penting strategis lah, pokoknya lokasi. Jadi itu yang paling penting. Jadi pertama tadi saham dan kedua properti. Oke, baik, menarik nih jawabannya dari Mbak Lolita. Oke, teman-teman semua di sini mungkin pertanyaannya sudah selesai ya, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Tapi kalau memang teman-teman special team di sini ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tadi Mbak ya menghubungi via Instagram maupun via email. Iya, seperti boleh itu. DM Instagram saya, email atau ke WA juga boleh. Betul. Oke, nah terakhir mungkin di sini teman-teman special team, mungkin kita juga harus ingat ya teman-teman bahwa yang paling penting itu juga kita harus investasi ke diri sendiri ya Mbak ya. Dimana kita juga harus belajar terkait dengan investasinya dan juga secara makro seperti itu. Oke, kalau begitu teman-teman, mungkin pada sore hari ini kita sudah belajar banyak nih dari Mbak Lolita. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama. Nanti Terima main-main kasih lagi juga. Mbak ke Oh, iya. kantor. Oke teman-teman, nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung hit DM-nya Mbak Lolita. Jika memang tidak ada yang tanyakan lagi, kita bisa mengakhiri section sore kita hari ini. Sebelumnya terima kasih semua. Terima kasih Mbak Lolita. Terima kasih Mari Mas semua. Dovin, terima kasih special team.